Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang berulang, mulai dari bangun tidur, bekerja, hingga bersantai di rumah. Banyak aktivitas yang kita lakukan tanpa berpikir panjang. Hal-hal kecil yang kita ulang setiap hari ini dikenal sebagai kebiasaan. Kebiasaan terbentuk karena otak kita berusaha menghemat energi dengan menjalankan tindakan secara otomatis. Namun, yang menjadi pertanyaan penting adalah, apakah kebiasaan ini membantu kita atau justru membatasi hidup kita? Judul ini diambil karena kita sering mendengar tentang pentingnya kebiasaan baik, tapi jarang mempertanyakan dampak kebiasaan itu terhadap rasa kebebasan kita. Apakah kita benar-benar menjalani hidup sesuai keinginan, atau hanya mengikuti pola yang sudah terbentuk? Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kebiasaan, baik yang positif maupun negatif, bisa mempengaruhi perasaan kita terhadap kontrol dan kebebasan dalam hidup. Dengan memahami lebih dalam tentang kebiasaan, kita bisa mulai melihat apakah kebiasaan tersebut mendukung kebebasan kita atau justru membuat kita merasa terikat. Judul ini ingin mengajak kita semua berpikir lebih kritis tentang pola hidup sehari-hari dan apakah kita masih punya kendali penuh atasnya. Pertama, apa itu kebiasaan? Kita semua pasti punya kebiasaan, tetapi apa sebenarnya kebiasaan itu? Kebiasaan adalah tindakan yang sering kita lakukan tanpa banyak berpikir, misalnya bangun pagi, menyikat gigi, atau membuka ponsel. Kita tidak lagi memerlukan usaha sadar untuk melakukan hal-hal tersebut karena otak kita telah mempelajari bahwa tindakan-tindakan ini adalah bagian dari rutinitas. Di dalam Atomic Habits, karangan James Clear yang diterbitkan pada tahun 2018 menjelaskan, kebiasaan terbentuk karena otak kita mencari cara untuk menghemat energi. Ini adalah cara alami otak untuk membuat kehidupan kita lebih efisien. Proses pembentukan kebiasaan terdiri dari 4 tahap utama yang disebut James Clear dalam bukunya sebagai loop kebiasaan. Tahap pertama, isyarat atau petunjuk. Sesuatu yang memicu tindakan, misalnya, jika Anda merasa lelah, itu menjadi isyarat bagi otak untuk mencari cara beristirahat atau rileks. Tahap kedua, keinginan. Keinginan untuk mendapatkan hasil dari tindakan tersebut, misalnya, setelah melihat isyarat berupa rasa lelah, kita menginginkan perasaan rileks yang datang setelah beristirahat atau tidur. Tahap ketiga, tindakan, yaitu tindakan yang kita lakukan untuk memenuhi keinginan tersebut. Dalam hal ini, respon atau tindakannya adalah tidur atau beristirahat. Tahap keempat, hadiah. Setelah melakukan respon, kita mendapatkan hasil yang diinginkan, yaitu rasa segar dan berenergi. Hadiah ini kemudian memperkuat kebiasaan dan mendorong kita untuk mengulanginya di masa mendatang. Penelitian dari Universitas College London yang dilakukan oleh Philippa Lally pada tahun 2009 juga mendukung gagasan bahwa kebiasaan terbentuk dari pengulangan. Lally melakukan studi untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk membuat perilaku baru menjadi otomatis. Berdasarkan hasil penelitiannya, rata-rata dibutuhkan sekitar 66 hari untuk membuat kebiasaan baru menjadi bagian dari rutinitas seseorang. Namun, penting untuk dicatat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan dapat bervariasi tergantung pada jenis kebiasaan dan individu yang melakukannya. Beberapa kebiasaan mungkin terbentuk lebih cepat, sementara kebiasaan lain memerlukan lebih banyak waktu dan usaha. Ini berarti, semakin sering kita mengulangi suatu tindakan dalam situasi yang sama, semakin cepat tindakan itu menjadi otomatis dan semakin sedikit kita perlu berpikir untuk melakukannya. Dengan kata lain, apa yang kita lakukan setiap hari, sedikit demi sedikit, mulai membentuk siapa diri kita. Kebiasaan kecil yang terlihat remeh dan sepele, seperti bangun tepat waktu atau berjalan kaki setiap pagi, jika dilakukan berulang-ulang, dapat berdampak besar dalam hidup kita seiring waktu. Kedua, kebiasaan yang mengikat kita. Kita sering berpikir bahwa kebiasaan membuat hidup kita lebih mudah. Akan tetapi, apakah semua kebiasaan itu memberikan kebebasan atau justru mengikat kita? Beberapa kebiasaan, terutama yang negatif, bisa membuat kita merasa seperti kehilangan kendali atas hidup kita. Contoh paling jelas adalah kebiasaan buruk seperti terlalu sering scrolling media sosial, merokok, atau makan berlebihan. Kita seringkali melakukan hal-hal ini tanpa sadar. Sebelum kita menyadarinya, kita sudah menghabiskan waktu berjam-jam atau melakukan sesuatu yang tidak kita rencanakan. Penelitian dari Wendy Wood
dan David Neal tahun 2007 menemukan bahwa 43% dari aktivitas harian kita dilakukan secara otomatis, tanpa membuat keputusan dengan kesadaran penuh. Ini artinya, hampir setengah dari apa yang kita lakukan sehari-hari adalah hasil dari kebiasaan, bukan karena keputusan sadar yang kita buat. Misalnya, ketika kita bangun pagi dan langsung membuka ponsel untuk melihat media sosial, seringkali kita melakukannya tanpa berpikir. Karena itu, sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan seperti ini, meskipun terlihat sepele, sebenarnya bisa mengikat kita. Mereka membuat kita terjebak dalam siklus tindakan yang diulang-ulang, dan semakin sering kita melakukannya, semakin sulit untuk berhenti. Ini bisa menciptakan perasaan bahwa kita tidak lagi memegang kendali penuh atas hidup kita, karena kita terus-menerus terdorong untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak selalu kita inginkan. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan ini membantu kita, atau justru membuat kita kehilangan kebebasan untuk membuat pilihan yang lebih baik? Ketiga, apakah semua kebiasaan itu buruk? Kebiasaan yang baik, seperti berolahraga, membaca buku, atau meditasi, bisa menjadi fondasi kuat untuk mencapai kesuksesan. Dalam bukunya The Power of Habit tahun 2012, Charles Duhigg memperkenalkan konsep keajaiban kebiasaan. Ini adalah ide bahwa ketika kita berhasil mengubah kebiasaan negatif menjadi positif, dampaknya bisa sangat luas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari kesehatan, produktivitas, hingga kebahagiaan. Salah satu penemuan paling menarik dalam penelitian kebiasaan datang dari MIT. MIT adalah singkatan dari Massachusetts Institute of Technology, yaitu sebuah universitas swasta di Cambridge, Amerika Serikat yang berfokus pada penelitian dan pelatihan ilmiah serta teknologi. Di sebuah eksperimen terkenal di sana menunjukkan bahwa kebiasaan terbentuk di bagian otak yang disebut basal ganglia. Basal ganglia adalah area yang juga bertanggung jawab untuk emosi, ingatan, dan pengambilan keputusan. Ketika kita mengulang suatu tindakan berulang kali, otak kita menyimpan pola perilaku itu, sehingga tindakan tersebut bisa dilakukan tanpa banyak usaha di masa depan. Artinya, ketika kita berhasil menggantikan kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik, kita tidak hanya mengubah satu tindakan, tetapi juga membantu otak kita menciptakan pola baru yang lebih positif dan produktif. Semakin sering kita melakukan kebiasaan baik, semakin kuat pola itu, dan semakin mudah untuk tetap konsisten melakukannya. Contohnya, jika kita mengganti kebiasaan menghabiskan waktu di media sosial dengan kebiasaan membaca buku, pada awalnya mungkin terasa sulit, tapi setelah beberapa waktu, kebiasaan membaca akan menjadi otomatis, sama seperti dulu kita terbiasa dengan scrolling media sosial. Kebiasaan positif ini kemudian bisa mempengaruhi banyak area lain dalam hidup kita, seperti bagaimana kita mengelola waktu, menjaga kesehatan mental, dan mencapai tujuan jangka panjang. Keempat, apakah kebiasaan membatasi kebebasan? Kebiasaan memang bisa membantu kita mencapai tujuan dengan cara memberikan struktur dan stabilitas dalam hidup. Tetapi, bisakah kebiasaan yang sama juga membuat kita merasa terperangkap? Beberapa filosofi, seperti Stoicisme, memperingatkan bahwa kebiasaan bisa menjadi rantai tak terlihat yang secara tidak sadar mengikat kita pada pola-pola tertentu. Ketika kita terlalu terpaku pada rutinitas harian bangun pagi, bekerja, makan, tidur, ulangi lagi keesokan harinya, kita bisa merasa seolah-olah hidup kita terjebak di dalam lingkaran yang berulang. Ini bisa menimbulkan perasaan bahwa kita tidak punya cukup waktu atau ruang untuk mengeksplorasi hal-hal yang benar-benar kita inginkan, seperti mencoba hobi baru, bertualang, atau mengejar passion yang lebih mendalam. Seneca, seorang filsuf Stoik terkenal, pernah mengatakan, kita seringkali menjadi budak dari kebiasaan kita sendiri. Maksudnya, kebiasaan yang kita bentuk dapat memberi kita kenyamanan dan rasa aman, tapi kebiasaan juga bisa membuat kita terlalu nyaman di zona rutinitas. Kebiasaan yang sama yang membantu kita menyelesaikan tugas sehari-hari bisa menjadi penghalang untuk hal-hal yang lebih kreatif atau spontan. Penelitian dari Wendy Wood, seorang ahli psikologi kebiasaan, mendukung pandangan ini. Dia menemukan bahwa semakin sering kita mengikuti kebiasaan yang sama, semakin kuat otak kita menyukai pola tersebut karena kebiasaan memberikan rasa aman dan kepastian. Otak kita cenderung berpegang pada kebiasaan yang sudah dikenal daripada mencoba hal-hal baru
yang mungkin tampak berisiko. Namun, disinilah letak paradoksnya. Meskipun rutinitas memberi kenyamanan, terlalu banyak rutinitas bisa membatasi inovasi, kreativitas, dan kebebasan. Ini mirip dengan keamanan palsu. Kita merasa aman karena kita tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi di balik kenyamanan itu, ada risiko bahwa kita kehilangan kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan mengeksplorasi dunia yang lebih luas. Kebiasaan yang dulunya mendukung produktivitas atau kesejahteraan bisa berubah menjadi penghalang bagi kebebasan untuk membuat pilihan baru dan menjalani hidup yang lebih berwarna. Jadi, apakah kebiasaan membatasi kebebasan? Jawabannya mungkin iya atau tidak. Kebiasaan yang baik dapat memberi kita arah, tetapi kita juga harus sadar bahwa kebiasaan yang terlalu kaku bisa membuat kita kehilangan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang lebih spontan, baru, dan mungkin lebih memuaskan.